Oke, selamat sore, pagi, siang, malam semua ya, teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian ya, yang mungkin sejauh ini ada yang nungguin gua, ada juga yang enggak, ada juga yang enggak peduli. It's okay. Kita akan buka sesi yang tidak terduga-duga sebenarnya. Ya, akhirnya gue sudah balik lagi ke kapal. Kalian juga tahu mungkin kalau yang ngikutin Instagram gue ya, gue sudah 5 bulan tepatnya di sini, sekitar dari bulan Januari sampai sekarang Juni, 5 bulanan ya, kurang lebihnya seperti itu. Well, untuk itu gue welcoming dulu deh. Thank you for temen-temen yang istilahnya support gue dan ngikutin gua terus gitu, dari mulai Instagram. Kalau YouTube tentu saja emang gua nggak pernah upload lagi, udah nggak pernah lagi bikin konten. Bahkan kemarin juga sempet gua chattingan sama Wendy Kusuma ya, vlogernya Kapal Pesiar, yang termasuk gua senior gua untuk bidang ngevlog jadi di Kapal Pesiar ini. Dan dia sekarang tinggal di US. Mang, kenapa katanya sudah nggak pernah lagi bikin konten? Well, sebenarnya nggak ada masalah sih kalau bikin konten enggaknya. Yang jadi persoalan ini, gue sekarang itu punya prioritas utama gitu. Yang pertama tentang masalah pekerjaan, karena gue balik lagi udah step up lagi sebagai posisi yang di manajemen ya, di manajemen. Yang kedua itu gue punya prioritas perhatian khusus, apalagi pada saat gue jauh seperti ini. Yang gue prioritaskan adalah keluarga gue, karena gue udah menikah, udah punya istri, dan bentar lagi punya anak ya, mudah-mudahan amin ya, bulan depan anak gue lahir ya. Ini suatu kebahagiaan yang sangat-sangat tidak terduga sekali, yang benar-benar mind blowing lah, yang benar-benar ekspektasinya lebih dari yang gue harapkan gitu. Terus jadi waktu gue habiskan sehari-harinya selain untuk bekerja ya, gue telepon istri, video call, kasih perhatian, karena dia juga tinggal di rumah sendiri ya. Terus juga dia istilahnya tuh butuh perhatian lebih lah, apalagi suaminya kayak gue sekarang ini ya, kerja di laut. Itulah resiko kalau kalian kerja di laut, kalian sudah punya keluarga, harus berani LDR demi keluarga. Tapi jangan khawatir ya, semoga kalian juga yang sama seperti kayak gue, niatnya ke Kapal Pesiar, niatnya mau menikah, niatnya untuk menghidupi keluarga ya, semoga kalian dapat pahala atau menjadi berkah gitu dalam perjuangannya. Karena kenapa? Niat kita mulia ya, untuk mencari nafkah, untuk mencari keberkahan dalam berkeluarga, untuk keluarga. Well, kalau gua ditanya ini mau bahas apa, sebenarnya nggak ada yang mau gua bahas di sini. Gua cuman mau bilang aja, gua masih hidup, gua di sini nih, gua sebenarnya masih eksis. Kalau kalian ngikutin Instagram gue suka bikin story, walaupun gue nggak pernah posting apapun, foto, video, nggak gitu, udah lama banget itu, udah istilahnya udah nggak terlalu peduli kalau soal postingan. Tapi ya somehow gue juga ada beban moral, bahwasanya gue sempat janji mau bikin video hampir seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi nggak jadi. Pada saat gue vacation juga aturannya gue bikin video, tapi enggak juga, masih kayak gini-gini aja kayaknya tuh, janji mulu ya. Sekarang gue nggak mau ambil pusing, nggak mau ambil beban. Yang pasti ya, gue sekarang ini nih, gue nih masih hidup dan masih istilahnya eksis ya gitu di kehidupan sosmed yang tidak ada gunanya saat ini buat gue ya. Kalau buat kalian berguna ya thank you, kalau buat gua nggak berguna ya nggak apa-apa ya kan, punya opini masing-masing ya, ada bergunanya ada enggaknya. Yang gue bilang sekarang tidak berguna, yang ada bergunanya juga ada banyak malah sebenarnya. Oke, jangan perlu dibahas kalau yang itu. Kita move forward saja. Kontrak gua sekarang ini sebenarnya 6 bulan ya, 5 bulan setengah tepatnya. Gua harusnya bulan depan, awal bulan itu udah selesai kontraknya. Tapi ya gua decide untuk extend. Sebenarnya ada 2 pilihan, karena memang nggak ada penggantinya. Yang kedua memang mumpung gua ada dapat posisi ya, gua harus maksimalkan dulu.
dan gue extend sampai nanti akhir September gitu. Jadi gue Oktober udah pulang, udah di rumah, insya Allah ya, mudah-mudahan sing lancar pokoknya ya. Well, kemarin gue sebenarnya pada saat gue sebelum join tuh gue bukan kelebihan berat badan, sebenarnya nggak kelebihan sih, cuman gue memang ada gaining weight. Jadi gue berat badannya lebih dari apa yang sebelumnya, karena biasanya gue termaintain berat badan gue itu slim, skinny gitu, dan seksi. Tapi pada saat pandemi selama 1,5 tahun itu gue bener-bener kurang aktivitas sebenarnya, banyak makan, jadi tidak termaintain si kondisi gue gitu. Jadi gue terakhir itu ditimbang itu 86-87 kiloan ya, dengan gue tinggi badan 176, terus berat badan 86-87, itu gue rasa gue gemuk ya, gue gemuk gitu. Dan sekarang gue udah balik ke kapal dan gue balik lagi skinny lagi, gue turun lagi 10 kilo, jadi balik lagi sekarang 77 kilo ya. Itu untuk masalah berat badan. Kalau untuk masalah pekerjaan, gue sebenarnya belum confirm untuk menjadi posisi di manajemen ya. Tapi setidaknya saat ini gue sudah kembali lagi ke posisi manajemen. Begitu. Yang ketiga, alhamdulillah ya, istri gue ada hamil, dan bentar lagi bulan depan ya, mudah-mudahan, atau misalkan kalau bulan ini, kalau nggak bulan depan, dia melahirkan dengan selamat, sehat, bayinya juga ya. Tolong doakan buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua yang mendukung gua, yang subscribe gua, yang ngasih support gua ya, tolong doakan untuk kesehatan dan kelancaran dalam persalinan istri gua sendiri ya, dan anaknya sehat, ibunya juga sehat gitu. Terus selanjutnya, flashback belakang pada saat masa pandemi itu udah banyak banget cerita, tapi gue mau persingkat aja. Gue sempat ngajar bahasa Inggris secara online dan offline ya, semasa beberapa bulan terakhir sebelum gue berangkat, itu untuk survive. Dan juga gue sempat juga ngajar di lembaga perhotelan khusus untuk kapal pesiar, tepatnya di Garut ya, di Royal Marine, itu sebagai pengajar bahasa Inggris ya. Dan alhamdulillah gue banyak belajar, dan selain mengajar banyak belajar juga hal-hal mengenai tentang dunia perhotelan dan penyaluran kerja untuk ke kapal pesiar, dan juga ke hospitality di darat, contohnya di Middle East dan juga di beberapa negara lainnya, dan prosedur seperti apa. Dan alhamdulillah gue udah banyak belajar dan banyak juga mengetahui pola-polanya dan juga requirementnya seperti apa, dan juga agen-agen yang terpercayanya seperti gimana ya. Udah banyak itulah yang gue tampung informasi, dan gue juga bantu beberapa teman yang masuk ke kapal pesiar, dari mulai posisi fotografer, posisi dishwasher, posisi housekeeping, F&B, gali gitu kan. Gue beberapa banyak yang udah gue bantu, dari mulai proses interview, proses dokumen, sampai proses keberangkatan itu ke agen gue salurkan ya. Alhamdulillah banyak yang lolos juga. Terus juga yang kerja di hotel, yang ke kapal pesiar ya, selain kapal pesiar, dan juga yang ke Middle East, contoh Dubai, Kuwait, sama Qatar juga ada beberapa ya. Cuman gue memang masih bergerak sendiri gitu kan, bantu tuh melalui komunitas, melalui share di sosmed, baru sebatas itu. Belum gue hal yang lebih besar berbentuk lembaga atau berbentuk istilahnya PT ataupun lembaga lah istilahnya, yang lebih enaknya itu. Dan juga optimis banget kalau misalkan dunia perhotelan ini, dunia hospitality ini akan tumbuh semakin pesat, karena gue lihat dari setelah pandemi banyak sekali demand, permintaan dari Middle East ya, dari negara-negara dari luar seperti Dubai, Qatar, Kuwait ya, khususnya UAE, Qatar, Kuwait, termasuk juga Jordan, Oman itu, dan juga industri kapal pesiar sendiri banyak sekali demandnya. Cuman mungkin untuk persyaratannya untuk kesana ya, ada beberapa yang memang harus dipenuhi dulu kualifikasinya, dari mulai pengalaman, pendidikan, sama bahasa juga ya. Makanya gue sangat optimis kalau misalkan lembaga-lembaga kursus pelatihan itu di bidang hospitality ya, hotel dan kapal pesiar itu ya, kalau benar-benar serius itu berprosesnya, kalian pastilah gitu, pasti dapat itu karirnya itu, terarah karirnya itu.
termasuk gue juga karena gue udah pengalaman lama gitu di bidang hospitality, industri di kapal pesiar gitu. Dan nggak semua orang itu gua bantu bisa langsung tembus berhasil, nggak gitu. Ada beberapa juga yang memang pending karena memang dari demandnya, dari luarnya juga regulasi untuk kemain-kemain pada saat pandemi itu agak susah ya, apalagi Kuwait, aduh ribetnya banget. Kuwait ribet banget kemarin ya. Kalau yang agak mudah itu Dubai gitu, kapal pesiar pun kemarin sempet pending lama banget, dan sekarang udah mulai lagi, bahkan beberapa udah ada yang berangkat, udah dapat jadwal gitu ya. Terus kalau memang bisa informasi gua untuk di YouTube ini bisa bermanfaat buat orang-orang yang interest untuk kerja di kapal pesiar, mungkin gua akan bahas terus trik-trik untuk kapal pesiar seperti apa, terus polanya seperti apa gitu kan, dari mulai misalkan contoh nih, kalau yang lulus SMA seperti apa nih, terus kalau yang udah punya pengalaman gimana nih. Mungkin gua akan coba sedikit-sedikit nanti gua bahas lah ya. Gua coba bahas untuk sedikit-sedikit biar ada pencerahan, ada insight gitu untuk gimana caranya untuk bisa mencapai kerja di kapal pesiar atau di dunia hospitality tersebut. Begitu. Alright. Untuk saat ini mungkin itu aja dulu informasi atau misalkan sharing-sharingnya dulu ya dari gua sendiri, cukup karena memang gua nggak mau terlalu banyak untuk saat ini. Nanti gua nggak janji, gua coba dulu di list dulu deh apa deh yang kira-kira gua akan masukin pembahasan berikutnya. Nah, mumpung gua masih ada semangat nih gitu. Oke. Thank you for watching. Until the next time. GoPro turn off.